Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Amelia Putri. Saya berasal dari program studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Palembang. Tempat tinggal saya tinggal di Palembang, KM 7, tepatnya di Talangburuk. Di sini saya akan mengidentitaskan atau menjelaskan tentang kota saya, yaitu Kota Palembang. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu, saya anak ketiga dari 2 bersaudara dan saya mempunyai kakak, dan yang nomor 2 saya mempunyai ayu. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Kota Palembang. Siapa sih yang nggak tahu Kota Palembang? Kota Palembang adalah kota yang paling tertua. Ialah yang bertempat di Sumatera Selatan. Kota Palembang memiliki ikon, yaitu Jembatan Ampera yang di bawahnya terdapat Sungai Musi. Kota Palembang juga memiliki makanan khas, yaitu pempek yang terbuat dari ikan tenggiri asli dari Sungai Musi. Dan di Kota Palembang juga ada beberapa museum-museum, yaitu yang di KM 5 ada Museum Balaputra Dewa, dan yang di dekat BKB ada Museum Mahmud Baradudin, dan ada beberapa lagi. Dan tempat wisata yang ada di Kota Palembang itu ada Benteng Kuto Besak, ialah dia berseberangan langsung dengan ikon Palembang, yaitu Jembatan Ampera, dan kita bisa melihat Sungai Musi juga di sana. Dan juga ada Pulau Komaro, yaitu kalau kita mau ke sana kita harus menyeberangi dulu. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah Pulau Komaro yang ada di Kota Palembang. Pulau Komaro adalah tempat reaksi yang terkenal di Sungai Musi. Di tempat ini terdapat sebuah vihara Cina atau kelenteng Hock Jeung Ryu. Pulau Komaro juga disebut sebagai tempat yang melegenda karena cerita unik dan keistimewaannya. Nama Pulau Komaro berasal dari kata kemarau karena pulau ini tidak pernah tenggelam atau terendam meskipun air Sungai Musi sedang pasang. Siti Fatimah dikisahkan sebagai keturunan Raja Sriwijaya yang menganut agama Islam, sedangkan Tan Bun An yang merupakan putra Raja Tionghoa adalah penganut agama Buddha. Meskipun mereka beda keyakinan dan etnis, tidak menjadikan kendala bagi keduanya untuk merajut hubungan hingga ke jenjang pernikahan. Tan Bun An lalu memboyong sang pujaan hati ke negara asalnya untuk meminta restu dari orang tuanya. Setelah merestui pernikahan sang anak, orang tua Tan Bun An lalu memberikan hadiah berupa guci besar yang berisi emas kepada sang anak dan menantu. Setelah beberapa waktu, mereka kembali lagi ke Palembang. Sesampai di Palembang, Tan Bun An ingin melihat hadiah emas di dalam guci yang diberikan orang tuanya. Namun betapa terkejutnya, Tan Bun An yang dilihatnya adalah sayuran sawi-sawi yang sudah membusuk. Tanpa pikir panjang, ia kemudian langsung membuang guci-guci tersebut ke Sungai Musi. Saat akan membuang guci di Sungai Musi, ternyata guci itu terjatuh dan pecah. Dan ternyata di dalam guci tersebut terdapat emas. Karena merasa bersalah telah membuang pemberian orang tuanya, Tan Bun An lalu terjun ke dalam Sungai Musi untuk mengambil emas tersebut. Setelah Tan Bun An terjun ke dalam Sungai Musi, seorang pengawal Tan Bun An juga ikut terjun dan untuk membantu Tan Bun An yang terjun ke dalam Sungai Musi. Tetapi kedua orang itu tidak kunjung muncul.
Di Rundu, Siti Fatimah akhirnya memutuskan untuk terjun untuk menyusulkan Tan Bun An, namun ia tidak terlihat. Beberapa waktu kemudian, dari tempat sejoli itu terjun muncul pulau kecil yang tak tenggelam saat Sungai Musi pasang sekalipun. Masyarakat mempercayai bahwa gundukan tanah yang tiba-tiba muncul di Pulau Kemaru adalah makam mereka. Inilah legenda asal mula pulau seluas sekitar 180 hektar itu yang bisa kita sebut sebagai Pulau Kemaru. Baiklah, setelah saya menjelaskan tentang Pulau Kemaro, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarahnya Kota Palembang. Predikat Kota Palembang sebagai kota tertua yang ada di Indonesia dapat dibuktikan dari sebuah peninggalan sejarah, yaitu Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan di daerah Palembang di bagian barat, tepatnya di Bukit Seguntang, oleh orang Belanda yang bernama J.J. Batenburg pada 29 November 1920. Dibuktikan dari sebuah peninggalan sejarah, yaitu Prasasti Kedukan Bukit Brangka pada tahun 16 Juni 682 serta ditulis dalam aksara Palawa dan bahasa Melayu kuno. Prasasti ini menceritakan pembentukan suatu wanua yang ditafsirkan sebagai kota Palembang pada 16 Juni 683 Masehi. Seperti tertuang dalam Prasasti Kedukan Bukit, kota Palembang dahulu adalah pusat kerajaan Sriwijaya pada sekitar abad 8 Masehi. Prasasti Kedukan Bukit ini mencatat perjalanan ekspedisi di Buntang Hayang. Raja Sriwijaya bersama ribuan tentara naik perahu dan ada yang berjalan kaki. Mereka tiba di suatu tempat yang lokasinya di sekitar aliran Sungai Kedukan, satu dari anak Sungai Musi. Di tempat itu, Raja mendirikan wanua atau permukiman pada tanggal 16 Juni 682 Masehi, yang kemudian berkembang menjadi pusat kerajaan Sriwijaya sampai beberapa abad. Sementara wilayah Palembang Barat diperkirakan dahulu pernah menjadikan kerajaan Sriwijaya yang berada di tepi Sungai Musi bagian ilir. Hal ini diindikasikan berdasarkan banyaknya peninggalan arkeologi yang ditemukan di daerah tersebut. Salah satunya di keberadaan saluran air dari situs Karanganyar yang mengarah ke Sungai Musi. Situs Karanganyar diidentifikasikan adalah Keraton Sriwijaya karena di lokasi tersebut banyak ditemukan sisa-sisa permukiman dan dikelilingi oleh saluran yang berhubungan dengan Sungai Musi. Saluran tersebut diperkirakan sebagai sarana transportasi, irigasi, dan pengendali banjir baik untuk kepentingan keraton maupun masyarakat. Kota Palembang juga pernah menjadi ibu kota kerajaan Bahari Buddha terbesar di Asia Tenggara. Pada saat itu, Kadutan Sriwijaya yang mendominasikan Nusantara pada abad ke-9 juga membuat kota ini dikenal dengan julukan Bumi Sriwijaya. Berdasarkan Prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di Bukit Seguntang, sebelah barat kota Palembang, yang menyatakan pembentukan sebuah wanua yang ditafsirkan sebagai kota pada tanggal 16 Juni 683 Masehi, menjadikan kota Palembang sebagai kota tertua di Indonesia. Di Indonesia, kota Palembang juga dijuluki sebagai Venice of the East atau Venesia dari Timur, dan Serambi Hadramaut. Kota ini mendapat julukan Serambi Hadramaut dikarenakan beberapa gelar habaib yang ada di sini tidak dijumpai di daerah lain di Indonesia. Kota Palembang juga adalah kota tertua yang ada di Indonesia. Di sini setelah saya menjelaskan tentang
sedikit tentang sejarah Kota Palembang dan sejarah tentang Pulau Kemarau. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang makanan khas dari Kota Palembang, yaitu pempek. Siapa sih yang nggak kenal pempek? Pempek di Palembang ada berbagai macam nih. Ada pempek lenjer, pempek telok, pempek pistel, pempek tahu, dan ada juga namanya pempek kapal selam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang asal-usul nama pempek kapal selam. Nama pempek kapal selam termasuk baru pada zaman dulu. Masyarakat Palembang menyebutnya dulu bukan pempek kapal selam, yaitu pempek telok besak. Kisah di balik nama pempek kapal selam adalah salah satu seorang koki di Palembang. Nama kapal selam diambil dari salah satu cara pengolahannya. Saat adonan pempek kapal selam sudah jadi, pembuat pempek harus merebusnya di dalam air panas. Saat dimasukkan ke dalam air panas, pempek akan tenggelam. Lalu saat sudah matang, pempek akan mengapung di permukaan. Seperti itulah karena dinamakan pempek kapal selam, karena mirip seperti kapal selam yang menyelam ke dalam laut, kemudian muncul kembali ke permukaan. Rupanya, proses tenggelam dan mengapung adonan pempek itulah yang membuat pempek ini dinamai kapal selam. Pembuatan pempek kapal selam harus teliti. Pempek kapal selam memiliki ukuran yang lebih besar jika dibandingkan dengan pempek-pempek yang lainnya. Pembuatan pempek kapal selam itu juga memerlukan ketelitian loh. Saat membuat pempek kapal selam, kita harus membentuk adonan seperti kantung. Setelah itu, telur mentah akan dimasukkan ke dalam adonan berbentuk kantung itu. Terus bagian atas adonan harus ditutup hingga rapat agar telur tersebut tidak keluar di dalam adonan pempek tersebut. Jika adonan tersebut tidak ditutup dengan rapat, maka telur mentah yang ada di dalam pempek kapal selam tersebut akan bocor dan pempek kapal selam pun akan gagal. Adonan pempek kapal selam juga tidak boleh terlalu tipis karena bisa menyebabkan adonan bocor pada saat proses perebusan. Itulah kisah di balik nama pempek kapal selam dan ketelitian pembuat pempek, teman-teman. Baiklah, di sini saya juga akan menjelaskan sejarah Bukit Seguntang yang ada di Kota Palembang. Bukit Seguntang merupakan tempat yang dianggap suci dan penuh karisma sejak abad ke-14 sampai 17. Di tempat ini terdapat makam para tokoh keturunan Kerajaan Sriwijaya. Tidak heran jika kawasan Bukit Seguntang menjadi salah satu destinasi wisata sejarah yang ada di Kota Palembang, terutama mengenai sejarah Kerajaan Sriwijaya yang pernah menjadi pusat kegiatan agama Buddha di Nusantara. Bukit Seguntang juga berada pada ketinggian sekitar 27 meter di atas permukaan laut dengan luas sekitar 12,8 hektar. Ini berlokasi di Jalan Sriwijaya Negara, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Pada masa kolonial Belanda, Bukit Seguntang dianggap sebagai tempat yang paling indah di Palembang. Di bukit ini terdapat makam keturunan Kerajaan Sriwijaya, antara lain Segentar Alam, Putri Kembang Dadar, Putri Kembang Selako, Panglima Bagus Kuning, Panglima Bagus Karang, Panglima Tuan Junjungan, Pangeran Raja Batu Api, dan Panglima Jago Lawang. Segentar Alam merupakan sosok yang dianggap perkasa keturunan Iskandar Zulkarnain. Dirinya merupakan pembawa petuah yang berhasil membawa kemakmuran dan kejayaan bagi wilayahnya. Tidak jauh dari makam Segentar Alam terdapat makam Putri Kembang Dadar. Secara etimologi, nama Putri Kembang Dadar berasal dari 3 kata, yaitu putri yang dapat diartikan sebagai panggilan kehormatan bagi seorang perempuan, sementara kembang dapat diartikan sebagai bunga, yaitu karunia alam yang digemari dan dikagumi banyak orang. Sedangkan dadar bermakna ujian. Jadi secara harfiah,
Putri Kembang Dadar merupakan gelar yang dapat diartikan sebagai putri yang dimuliakan dan dikagumi karena mampu menahan ujian dan segala macam cobaan. Selain menjadi tempat pemakaman para keturunan kerajaan Sriwijaya, Bukit Seguntang sejak abad ke-7 telah menjadi tempat ibadah penganut agama Buddha. Hal tersebut dibuktikan dengan ditemukannya arca Buddha dengan tinggi mencapai 2,77 meter yang terbuat dari batu granit. Benda bersejarah lain yang ditemukan di sekitar Bukit Seguntang adalah pecahan-pecahan tembikar dan keramik peninggalan dinasti Tang. Penemuan pecahan keramik dan tembikar di kawasan Bukit Seguntang juga membuktikan bahwa selain digunakan sebagai pusat kegiatan agama Buddha yang dilakukan oleh para biksu dan sangga, di pemukiman ini juga diyakini terdapat pemukiman warga. Untuk kepentingan pelestarian benda-benda penemuan tersebut kemudian disimpan di Museum Balaputradewa yang ada di KM 5. Dan sebagian lagi di Museum Sriwijaya yang ada di Kompleks Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Masuk lebih ke dalam, pengunjung akan menemukan menara pandang yang terletak tepar di tengah-tengah Bukit Seguntang. Dari menara ini akan terlihat jelas pemandangan di sekitar bukit. Pada bagian yang lain juga terdapat relief yang menginformasikan tentang banyak hal, seperti misalnya seorang pendeta yang sedang belajar agama Buddha, prasasti pendirian kerajaan Sriwijaya, suasana yang menggambarkan kemakmuran pada masa kerajaan Sriwijaya, kapal Sriwijaya yang melambangkan kekuasaannya di atas laut, hingga cerita tentang penumpasan bajak laut oleh Laksamana Cheng Ho dan pemasukannya di perairan Sungai Musi. Siapa sangka dahulu di kota Palembang terdapat sebuah bukit yang sejuk dikelilingi pepohonan, tempat yang menjadi petilas kerajaan Sriwijaya. Bahkan konon Sultan Mahmud Baradudin II pernah mengajak para pemimpin yang ada di pedalaman Palembang untuk bersumpah setia kepada kesultanan di atas Bukit Seguntang. Bukit Seguntang juga merupakan salah satu situs masa kerajaan Sriwijaya di Palembang. Berdasarkan temuan artefak sejak awal abad ke-20, para ahli berkeyakinan bahwa situs di Bukit Seguntang adalah situs keagamaan, khususnya Buddha. Namun demikian, bukti adanya situs bangunan keagamaan atau candi sampai saat ini masih belum bisa ditemukan. Baiklah, itu saja penjelasan saya mengenai tentang asal-usul Bukit Seguntang yang ada di kota Palembang. Baiklah, di Palembang juga terdapat banyak tempat wisata yang bisa kita kunjungi loh. Contohnya kayak Benteng Kuto Besa atau bisa disebut juga dengan BKB. Di Palembang juga terdapat Masjid Agung Sultan dan ada juga Taman Purbakala, dan ada juga Taman Wisata Alam Puntikayu yang bertepatan di KM 7, samping lorong masuk mau ke rumah saya. Ada juga Jembatan Ampera yang sebagai ikon kota Palembang, dan juga ada Museum Balaputradewa yang berada di KM 5, dan juga ada Stadion Gelora yang atau disebut dengan Jakabaring. Di situ di Jakabaring juga ada danau, dan di situ juga di Jakabaring kebanyakan ditempatkan untuk konser-konser para artis yang dari luar untuk datang ke kota Palembang untuk konser. Di Palembang juga ada Al-Quran terbesar, ya, Museum Al-Quran terbesar itu berada di Gandus. Dan di Palembang juga ada Tugu Ikan Belindo. Dia berada di Benteng Kuto Besa. Baiklah, selesai sudah penjelasan saya tentang kota tempat saya, yaitu kota Palembang.
Apabila ada salah penjelasan atau kurang jelas, saya mohon maaf dan saya pamit dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.